Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahyaki, NIM 2490 030 120 dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Cyber dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur Rianto, MPD. Security awareness adalah kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan digital serta kemampuan dan informasi dari serangan cyber. Pentingnya di era digitalis pendidikan, melindungi data pribadi siswa dan guru dan pencurian atau kebocoran, mencegah serangan cyber seperti phishing dan malware, menjaga kejujuran dan integritas akademik, mendukung proses belajar online yang aman dan lancar. Digitalisasi membuat banyak aktivitas dilakukan secara online seperti belajar, menyimpan data, dan transaksi digital. Hal ini meningkatkan risiko keamanan cyber karena data tersimpan di internet dan rentan diserang hacker. Contoh nyatanya, yang pertama, seseorang mendapat email palsu atau phishing lalu tanpa sadar memberikan password. Contoh kedua, sekolah atau kampus diserang ransomware hingga data ujian terkunci. Contoh ketiga, pengguna WiFi publik membuat akun media sosial atau rekening diretas. Berikut ini 5 serangan siber dan cara pencegahannya secara singkat. Yang pertama, phishing, penipuan lewat email atau pesan palsu untuk mencari data. Cara mencegahnya, jangan klik link mencurigakan, gunakan verifikasi 2 langkah. Dan yang kedua, malware, virus atau program berbahaya yang merusak sistem. Cara mencegahnya, gunakan antivirus dan hindari mengunduh file sembarangan. Dan yang ketiga, ransomware, data dikunci dan diminta tebusan. Cara cegahnya, backup data rutin dan hindari file tidak dikenal. DDoS, server dibanjiri trafik hingga lumpuh. Cara cegahnya, gunakan firewall dan proteksi jaringan. Yang selanjutnya, social engineering, manipulasi pengguna agar memberikan informasi rahasia. Cara cegahnya, jangan mudah percaya dan selalu verifikasi identitas pengirim. Penerapan konsep keamanan internet dalam aktivitas belajar daring. Untuk melindungi diri dari ancaman cyber, mahasiswa atau mahasiswi dapat menerapkan keamanan internet melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan password yang kuat dan unik. Hindari password sederhana seperti tanggal lahir. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Melindungi akun, e-learning, dan email dari akses ilegal. Hanya mengakses situs atau aplikasi resmi pendidikan. Menghindari link atau platform ilegal yang bisa membawa malware. Tidak membagikan informasi pribadi sembarangan, termasuk nick, password, atau kode OTP. Selalu log out setelah selesai belajar, terutama saat menggunakan komputer umum atau Wi-Fi publik. Rutin update sistem dan antivirus untuk menutup celah keamanan dari serangan terbaru. Berikut penjelasan secara singkat, jelas, dan langsung. Yang pertama, firewall berperan
bertindak sebagai penjaga gerbang antara perangkat atau jaringan dengan internet, menyaring lalu lintas data dan memblokir akses mencurigakan atau tidak sah. Yang kedua, fungsi utama, melindungi jaringan dari serangan luar sebelum masuk ke sistem. Antivirus berperan mendeteksi, menghapus, dan mencegah masuknya virus, malware, trojan, dan program berbahaya. Fungsi utama, mengamankan perangkat dari kerusakan dan pencurian data akibat virus digital. Yang ketiga, sistem backup data. Peran menyimpan salinan data penting secara berkala di media terpisah atau cloud atau hard drive. Fungsi utama, memastikan data bisa dipulihkan jika terjadi serangan cyber, kerusakan perangkat, atau kehilangan data. Kronologi singkat kasus Cambridge Analytica. Tahun 2014 sampai 2015, sebuah aplikasi kuis di Facebook mengumpulkan data pengguna dan teman-teman mereka tanpa izin jelas. Data tersebut kemudian diberikan kepada Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik. Sekitar 87 juta data pengguna Facebook digunakan untuk menganalisis perilaku dan memengaruhi opini politik, terutama dalam pemilu presiden Amerika Serikat 2016 dan referendum Brexit. Data pribadi digunakan untuk menargetkan iklan politik yang bersifat manipulatif. Pelajaran yang dapat dipetik sebagai berikut. Di privasi data sangat rentan disalahgunakan jika pengguna tidak sadar apa yang mereka bagikan. Platform digital harus bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna. Pengguna harus lebih berhati-hati saat memberikan izin akses aplikasi. Regulasi pelindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah manipulasi dan eksploitasi digital. Berikut perbedaan keempatnya secara singkat. Yang pertama, malware. Pengertian, program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengendalikan perangkat. Contoh, komputer tiba-tiba lambat karena ada virus yang masuk setelah mengunduh file ilegal. Contoh kedua, phishing. Pengertian, upaya penipuan untuk pencuri informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Contohnya, email palsu dari bank yang meminta Anda mengisi data rekening di link tertentu. Dan yang ketiga, deepfake. Pengertian, teknologi AI yang memanipulasi wajah atau suara seseorang agar terlihat atau suara nyata tetapi sebenarnya palsu. Contoh, video seseorang seolah-olah mengatakan sesuai padahal itu hasil rekayasa digital. Dan yang keempat, ransomware. Pengertian, jenis malware yang mengunci atau menyandera data pengguna lalu meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. Contoh, file penting di laptop tidak bisa dibuka dan muncul pesan bayar untuk mengembalikan data Anda. Isi pokok UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melindungi data pribadi warga negara, baik data umum, nama alamat, maupun data sensitif atau KTP, kesehatan, finansial. Pemilik data berhak mengetahui, mengakses, mengubah, atau meminta penghapusan datanya. Perusahaan atau instansi wajib meminta izin sebelum mengumpulkan data dan menggunakan data.
Dilarang membagikan atau menjual data pribadi tanpa persetujuan, dan sanksi berupa denda dan pidana bagi pihak yang melanggar. Penerapannya dalam kehidupan digital, saat install aplikasi, pengguna harus diberi pilihan setuju atau tidak sebelum data diakses. Pengguna boleh meminta penghapusan akun dan datanya. Perusahaan wajib menjaga keamanan data dan melaporkan jika terjadi kebocoran. Masyarakat harus lebih berhati-hati membagikan data di internet. Mengapa tidak boleh menyimpan kata sandi di browser? Mudah dicuri jika perangkat diretas atau digunakan orang lain. Browser tidak memiliki sistem keamanan sekuat aplikasi khusus pengelola sandi. Jika akun browser diretas, semua sandi otomatis ikut bocor. Cara mengelola kata sandi yang aman: gunakan password manager terpercaya. Buat kata sandi kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Rutin ganti kata sandi untuk keamanan tambahan. Langkah konkret melindungi data pribadi di media sosial. Atur privasi akun agar hanya teman yang bisa melihat informasi. Jangan unggah data sensitif seperti KTP, alamat, nomor telepon, atau lokasi pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA untuk keamanan tambahan. Waspadai link dan pesan mencurigakan yang bisa mencuri data. Batasi izin aplikasi pihak ketiga yang terhubung ke media sosial. Rutin cek aktivitas akun dan segera ubah kata sandi jika ada akses mencurigakan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.